Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Topik perenungan kita kali ini adalah tentang proses Tuhan. Nah saudara, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang berorientasi kepada hasil, bukan proses. Our God is God of result, not God of process. Nah saudara, ketika saya merenungkan statement ini, saya sependapat dan mengatakan amin. Hamba Tuhan ini ingin menjelaskan bahwa apapun proses yang kita alami hari-hari ini, kita tetap harus percaya terhadap janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11, yang artinya ada rancangan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan dalam diri kita masing-masing, terlepas dari proses yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi sepenuhnya saya amenkan statement ini. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, sekali lagi saya bukan ingin mengkoreksi ataupun melengkapi apa yang dinyatakan oleh hamba Tuhan tersebut, karena saya meyakini bahwa dia mengatakannya dalam konteks iman dan pengharapan. Jadi kita tetap harus yakin terhadap janji Tuhan. Tetapi saudara, saya mendapati sebuah perenungan yang berbeda, dan saya rindu share buat kita semua. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang menambah hasanah pembelajaran kita, perenungan kita terhadap firman Tuhan, dan menjadikan kita lebih cinta akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ketika kita bicara tentang proses Tuhan, saya meyakini bahwa Tuhan pun sebenarnya menghargai sebuah proses. Iya, Tuhan itu menghargai proses, saudara. Dan prinsip menghargai proses ini sebenarnya sangat penting dalam iman kita. Ketika kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, kita harus bertumbuh, kita harus belajar dimuridkan, dan ini penting, saudara, karena ini semua adalah proses. Nah, mari kita merenungkan hal ini, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib luar biasa, Tuhan yang besar, agung, Tuhan yang ada dalam kekekalan. Dia Alfa dan Omega, ya. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. God Almighty, Allah yang maha besar, maha kuasa. Dan apa yang dia firmankan itu pasti jadi. Ya dan amin. Ketika dia berkata dalam kitab Kejadian, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika dia berkata, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu pun jadi, dan seterusnya. God is God of result. Ya, amin saudara. Jadi di dalam namanya segala sesuatu terjadi. Haleluya. Tapi ingat saudara, ketika Allah yang Maha Kuasa itu hendak menebus manusia yang berdosa, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, kemudian melayani dalam dunia ini 3,5 tahun dalam pelayanannya. Akhirnya dia mati di kayu salib. Dia menebus kita manusia yang berdosa, tapi dia tidak tinggal mati, dia bangkit hari yang ketiga. Dan kemudian di hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Nah saudara, sadarkah kita bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, sekali lagi dia Allah, ya. Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, sekalipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekali lagi dia Allah, tetapi dia mengosongkan diri, dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia turun ke bumi, dia jadi hamba, dia taat sampai mati di kayu salib, firman Tuhan katakan. Nah saudara, sadarkah kita bahwa apa yang Yesus kerjakan itu adalah
sebuah proses. Ada jalan yang harus ditempuh, ada tahapan-tahapan yang harus Yesus penuhi untuk menebus dosa saudara dan saya. Meskipun kalau kita mau jujur, ketika kita melihat bahwa Dia Allah Maha Kuasa, bisa saja Allah tinggal menyelamatkan dengan berfirman dan berkata, manusia selamat semua, atau dosa-dosa manusia aku ampuni. Karena Dia Allah, Dia mampu, Dia punya kapabilitas akan hal itu. Tetapi saudara, sekali lagi, Dia tidak melakukan hal tersebut. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Sebenarnya apa yang Tuhan sedang ajarkan ketika Tuhan melewati proses-proses yang berlaku? Saudara, di samping kita merenungkan tentang kasih dan kuasa kebangkitannya yang luar biasa dan hal-hal yang ajaib yang lain yang Tuhan lakukan di bumi ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sementara mengajarkan kepada kita tentang makna sebuah proses. Tuhan Yesus adalah Allah yang menghargai proses, saudara. Dia memberikan contoh dan teladan seorang manusia. Dia Allah, Dia menjelma menjadi manusia, dan Dia menjalani proses demi proses yang berlaku. Saudara, lewat perenungan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin berkata, apapun yang kita alami hari-hari ini, ketika kita sadar bahwa ini adalah bagian dari proses Tuhan yang Tuhan luaskan dalam hidupmu, jangan pernah gentar dan takut. Jangan menyerah, tetap jalani ini. Minta kekuatan kepada Tuhan. Daud berkata bahwa Dialah Allah yang melatih tanganku untuk berperang. Daud juga yang berkata bahwa sekalipun aku ada dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, nikmatilah setiap proses dalam hidup ini, sebab ada Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menjadi bagian dalam hidup ini. Dan yakinkan dalam hidupmu, saudara, bahwa segala sesuatu Tuhan akan buat indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Kamu